Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khudatul mukarram wal jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua mendapat selalu melaksanakan jasmaniyah maupun rohamaniyah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita hajatkan, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, urusan dunia, urusan bisnis, urusan apapun yang semoga urusan itu semua ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita, anak-anak kita, jika anak-anak yang soleh ataupun solehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita belajar dalam kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu karangan Syekh Muhammad Nawawi, maqalah yang ke-9, an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Di sini Syekh Muhammad Nawawi mengutip daripada ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata wahwa Syekhul Imam Malik, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri guru daripada Imam Malik. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kullu maksiatin an syahwatin. Kullu maksiatin ay nasyi'atun an syahwat, ay istiyakun nafsi ila syai'. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sumber kemaksiatan itu akan timbul daripada syahwat. Ya, timbul, jadi segala kemaksiatan timbul dari syahwat. Ya, ay istiyakun nafsi ila syai', yaitu condongnya nafsu seseorang kepada sesuatu perbuatan maksiat. Enggak mungkin seseorang ingin melaksanakan hal-hal yang dilanggar oleh syariat, pasti diawali dengan nafsu. Enggak mungkin tiba-tiba enggak sengaja berdosa. Dosa itu kadang diingin-ingin. Nah, ingin inilah termasuk daripada apa namanya hawa nafsu. Tapi yang dosa yang termasuk menggunakan syahwat ini, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innahu yurja ghufranuha, masih ada harapan untuk diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ay al-maksiyah, yaitu maksiat yang dilaksanakan oleh orang tersebut karena sebab hawa nafsunya, maka ada harapan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang keduanya, kata beliau apa? Wa kullu maksiatin nasya'atil an kibrin, setiap maksiat yang timbulnya dari sifat kesombongan. Nah, hati-hati nih. Ai da'wal fadli, dia mengaku orang yang paling hebat, orang yang paling mampu, orang yang paling kaya, orang yang paling punya. Wah, pokoknya orang yang paling wow. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa innahu la yurja ghufranuha, maka apa dosa yang seperti itu, dosa yang ditimbulkan karena sifat-sifat kesombongan, tidak ada harapan untuk diampunkan dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa nggak diampunkan, sedangkan dosa timbul dari maksiat, timbul daripada syahwat akan diampuni, sedangkan dosa yang timbulnya daripada perbuatan kesombongan tidak akan diampuni oleh Allah. Li anna maksiyata iblis karena asluha ay al maksiyah minal kibri, karena maksiat sombong itu apa? Lianna maksiat iblis, karena si iblis ketika bermaksiat ke Allah, berbuat dosa kepada Allah, disumberkan karena sifat kesombongan. Iblis dulu ketika Allah perintahkan untuk sujud ke Nabi Adam, maka yang dilihat oleh iblis esensinya siapa? Johidnya Nabi Adam, bukan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Jadi, tapi ketika Allah mintakan untuk malaikat semua sujud kepada Nabi Adam, semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam.
Kenapa? Karena yang dilihat oleh malaikat bukan Nabi Adam, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iblis mengatakan, "Ya Allah, bagaimana saya sujud kepada Adam wa anna khalaqtahu minan nar wa Adam khalaqtahu min tin." Ya Allah, bagaimana saya iblis ini akan sujud kepada Adam, sedangkan Adam diciptakan di tanah, saya diciptakan dari api. Pasti muliaan saya ketimbang Adam. Jadi iblis melihat daripada apa? Seakan-akan merasa dirinya paling mulia, sehingga Allah kutuklah, Allah usir, illa ya lain. Hei, berangkatlah, pergilah wahai yang manusia hamba yang durjana. Kan gitu. Maka sampai sekarang iblis itu terlaknat, sehingga kita kalau dalam doa mau baca salat atau apa disunahkan selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sehingga terkutuk sampai sekarang. Jadi orang yang berbuat dosa dengan sebab kesombongan, maka tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Karena sombong ini juga sebagaimana dikutip dalam hadis baginda Rasulullah SAW, in al-kibru la yadkhulul jannah walau kana mislah jaratin mil kibri. Seseorang yang memiliki sifat sombong walaupun sekecil biji gandum atau sekecil biji beras, dalam hatinya ada sifat kesombongan seperti itu aja, la yadkhulul jannah, enggak boleh masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang paling menolak surganya Allah apa? Bukan maksiat-maksiat yang lain, tapi adalah sifat-sifat kesombongan. Dosa yang ditimbulkan daripada sifat kesombongan. Jadi apa? Sombong ini sumber segala macam kesalahan dan sumber dari segala macam kemaksiatan. Orang dengan sombong, jangankan yang kaya, kalau yang kaya masih mending ada harta yang disombongkan. Ini kalau sudah nggak mampu, dia sudah miskin, disombong. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah dia nggak mampu, sombong. Ya Allah, inilah manusia yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sifat kesombongan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bersombong hanya Allah. Kita nggak boleh. Apa yang disombongkan coba kita dalam diri kita? Kalau mau kita lihat-lihat harta yang kita punya, semua titipan dari Allah. Pekerjaan, usaha, diri, rumah, semua itu titipan dari Allah. Kalau toh benar itu harta milik kita, kalau toh benar itu usaha yang mengusahakan kita, yang bisa menghasilkannya itu kita, coba sehari atau selama sebulan penghasilan kita jangan pernah kurang. Harus tetap, misalnya kalau sehari dapat 1 juta, ya 1 juta, jangan kurang. Tapi ada kalanya itu kurang, ada kalanya juga naik. Berarti apa di situ? Ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali menyombongkan diri. Ingat, kita hamba yang hina, hamba yang penuh dosa, hamba yang betul-betul dhaif, hamba yang betul-betul hina, hamba yang betul-betul lemah, butuh pertolongan yang maha kuasa, yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hikmah yang kedua daripada dosa yang diampuni, itu dosa dari sumber dari syahwat akan diampuni, tapi sumber daripada kesombongan tidak akan diampuni. Wa an la zallata ka'anna asluha minasyahwat. Yu'zamu anna khair min sayyidina Adam wa la an la jallata kana asluha min syahwat bisababi istiyaqi la jawq as-samarat hajar syahwal al-manhi anha. Ya betul. Karena sifat-sifat syahwat ini akan ditimbulkan menunjukkan kemaksiatan. Wa ma yattabil hawa ila su. Kenapa? Karena hawa nafsu ini tidaklah dia akan mengajak kecuali kepada perkara-perkara yang perbuatan dosa. Jadi harus dijaga. Dengan apa menjaganya? Yaitu dengan kita berzikir. Alhamdulillah di malam majlis kita setiap malam Kamis kita ada zikirnya, ada salawatnya. Kenapa? Untuk membentengi hati kita, dan juga ada pengajian daripada fikihnya supaya dibenarkan syariat daripada ibadahnya kita. Ada juga dikajian dengan tasawufnya supaya membenarkan hati kita, melemahkan hati kita ketika kita ingin naik, nasa lupa kepada Allah, diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi besok kita besok sudah masuk malam ini, malam Yaumul Arafah ya. Jadi hari Arafah sebagaimana sabdakan baginda Rasulullah SAW, inna min afdal ayyam yaumul Arafah. Di antara sebagian hari yang paling istimewa yaitu hari Arafah.
Kenapa hari Arafah hari yang salah satu diistimewakan, diabdolkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di hari itu orang-orang yang diundang oleh Allah, tamu-tamunya Allah yang melaksanakan haji dari berbagai macam negara, berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, mereka bersatu padu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mereka kumpul di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kita yang belum ada kesempatan, belum ada undangan dari Allah, jangan berkecil hati. Sebagaimana anjurkan sabda baginda Rasul, dianjurkan kita yang tidak melaksanakan haji untuk berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana sabdanya, man saumal Arafah yukaffiru dzunub sanatul madiyah wal baqiyah. Siapa orang yang berpuasa satu hari di hari Arafah besok tuh, maka akan diampunkan dosa oleh Allah, dosa yang akan datang dan dosa yang setelah berlalu dia laksanakan. Tetapi ingat, bukan hanya melaksanakan puasanya saja ya. Bukan hanya menahan puasa, menahan haus dan lapar. Tetapi di situ dianjurkan kita apa? Bertafakur. Bertafakur, muhasabah an-nafsiyah. Muhasabah, mengingat-ingat diri kita. Selama setahun ini sudah berbuat apa kita sama Allah? Sudahkah membuat Allah ridho? Sudahkah membuat Allah senang? Sudahkah pekerjaan kita yang kita laksanakan Allah ridho dan pekerjaan kita? Ataukah sebaliknya, membuat Allah murka, membuat Allah tidak ridho? Dan berapa banyak maksiat yang telah kita laksanakan daripada selama setahun ini? Itu muhasabah diri. Mengingat, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga hawa nafsunya. Nah, maka dengan melaksanakan itulah nanti kita akan mendapatkan fadilah, diampunkan dosa yang akan datang ataupun dosa yang sebelumnya ya. Jadi diusahakan besok kita melaksanakan puasa ya, sunnah muakkadah ya, laksanakan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya luar biasa. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini tidak lain juga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kelak sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah daripada malam Arafah, berkumpul kita malam Arafah ini, Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, disehatkan jasmaniah maupun rohaniahnya yang telah meninggal. Allah lapangkan kuburnya, ampunkan dosanya, satukan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan anak-anak kita anak soleh soleha, jadikan juga anak-anak kita taat kepada kita sebagai orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, disukseskan kehidupan dunia, kehidupan akhiratnya. Alhamdulillah wa lakum solehah bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.